Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi yang indah ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Bapa. Engkau sudah hantarkan kami ke tempat ini dengan tidak kekurangan sewaktu apapun juga. Dan Engkau sudah pimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal sampai pertengahan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pujian kami naik di hadapan hadirat-Mu dan berbau harum Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan saudara Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan mengerti akan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya urapan-Mu dari surga mengalir pada setiap kami, sehingga kami mendapat berkat rohani yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Jadi Tuhan, di hari ini kita belajar satu firman Tuhan yang memberi tema apa tujuan kita. Ya. Semua kita pasti punya tujuan. Ya. Yang sekolah punya tujuan untuk bisa mendapatkan kelar. Setelah mendapat kelar, ingin mendapatkan pekerjaan. Setelah punya pekerjaan, ingin mendapatkan penghidupan yang layak. Setelah itu, kita yang lain, semuanya punya tujuan. Ya. Dari semua kita juga, ya, pasti hadir di tempat ini ibadah. Kita punya tujuan. Apa tujuan kita? Jangan sampai kita kehilangan tujuan kita yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Ibadah kita datang tempat ini, kita punya tujuan. Tujuannya apa? Jangan sampai kita salah di dalam kita memilih tujuan kita. Ya. Jangan sampai kita salah memfokuskan tujuan kita. Dan pagi hari ini saya mengajak kita supaya apa tujuan kita, benar atau tidak, kita introspeksi dari kehidupan kita ya. Mari kita baca 1 Petrus pasal yang ke-1. Saya baca ini mulai nanti ayat 3 sampai yang ke-12, tapi mungkin kita akan belajar ayat per ayat saja ya. Saya baca ayat yang ketiga. Dengan perikop ditulis dalam RAI, Pengharapan Iman dan Kasih. Ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini menjelaskan tentang kepribadian Tuhan, bahwa Dia adalah satu. Dan ada muncul pengajaran bahwa Yesus junior, Bapa itu junior. Ya, jadi sepertinya ada dua. Ya, bahkan ada tiga. Tetapi Petrus menjelaskan ini, katakan terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan. Tidak boleh lagi dibimbangkan. Ya, kalau kita percaya kepada Yesus, Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Tuhan, satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, Dia satu, Dia Bapa, Dia Tuhan, Yesus Kristus. Ya, yang karena rahmat-Nya, jadi oleh karena anugerah dan rahmat dari Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, ya, yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup penuh dengan pengharapan. Oleh karena rahmat, oleh karena kasih anugerah yang besar lewat kematian Yesus Kristus, melahirkan kita kembali. Ya. Kita lahir kembali dari apa? Dari benih ilahi, benih kebenaran, benih roh yang kemudian masuk dalam kita, yang seharusnya kita ini mati lewat kebangkitan Yesus Kristus. Kita dilahirkan kembali, sehingga fisik kita mungkin tetap sama, saya tetap sama, tapi yang berubah itu dari dalam. Kehidupan kita mulai berubah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Waktu kita lahir secara dunia, secara lahiriah, waktu ibu kita melahirkan, maka saudara dikasih dalam Kristus Yesus, kita punya
namanya akte kelahiran secara dulu, ya, pemerintah beri. Kemudian ada nama di situ. Namun saudara kasih dalam Kristus, kita juga ada punya akte. Waktu kita lahir, diberi akte oleh Tuhan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah berarti kita punya Bapa, yaitu Tuhan. Maka kita pun harus mendengar apa kata Bapa. Roh Kudus adalah ibu, ya, gambaran. Ya. Dia Bapa, dia ibu untuk kita, sehingga kita ini selalu mendengar nasihat-nasihat Bapa. Ya. Dia mimpin kita, dia arahkan kita, sehingga tujuan kita ini tidak sampai keliru. Karena kita sudah dilahirkan kembali, ya, lewat kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sering kita dengar ayat Roma pasal yang ke-8-11, kalau roh itu yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati ada dalam diri kita, dia juga akan membangkitkan kita waktu kita mati. Ini fokus kita. Karena manusia ini tidak tahu kapan akan pergi, tapi kita tahu bahwa kita akan pergi. Semua kita tahu bahwa kita akan pergi, cuma kita nggak tahu kapan. Nah, untuk meraih surga, ini kita persiapkan diri sekarang. Untuk ketemu dengan Tuhan, kita persiapkan diri sekarang. Untuk masuk dalam kerajaan surga, kita persiapkan sekarang. Dan kita punya tujuan, yaitu adalah ketemu dengan Tuhan. Ya. Masuk dalam kerajaan surga, hidup dalam kekekalan. Itu tujuan kita. Kalau tujuan kita datang semain di sini supaya kita berlimpah-limpah berkat lahiriah, saudara kasih dalam Kristus, dapat berkat, kita kaya, kita dapat memiliki hal-hal duniawi. Nah, kita pergi ke dukun saja, ya, dukun bisa memberi itu. Tapi Tuhan memberi yang tidak bisa dukun memberi. Keselamatan, kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan itu yang tidak bisa. Dunia boleh memberi semua, tetapi tidak bisa memberi, menggaransi kita untuk masuk dalam surga. Inilah menjadi satu kebahagiaan untuk kita, ya, suatu hal yang istimewa untuk kita, bahwa tak kala kita percaya kepada Yesus Kristus, kita punya tujuan, kita harus ketemu dengan Dia. Ya, surat Petrus ini ditulis kepada jemaat yang ada di utara Asia kecil, dan kemudian surat Petrus ini dibaca oleh jemaat di sana. Mereka dalam penderitaan karena mereka ngikut Yesus. Fokus mereka, tujuannya untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Mereka mengalami penganiayaan. Kemudian surat ini dibaca di sana dan tersebar ke seluruh dunia, tersebar ke seluruh Asia, tersebar sampai hari ini, bahwa Petrus menulis ini supaya jemaat yang mengalami penderitaan jangan sampai kehilangan fokus. Seringkali kalau kita dalam penderitaan, kita kehilangan fokus. Jangankan jauh-jauh, belum kita dipukul, kita baru dalam kesusahan mungkin ekonomi, ya. Kemudian mungkin kita dilarang untuk ibadah, gereja mulai mengalami tekanan-tekanan, lalu kita mulai menjadi kecewa. Pak, kok kita ikut Tuhan susah? Kita kecewa, kita mundur. Padahal saudara, kekristenan di zaman dulu, dan ini terjadi di utara Asia kecil dari Asia pada zaman Petrus menulis itu, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi kekokohan iman yang diminta oleh Tuhan lewat suratan Paulus kepada jemaat yang ada di sana di Asia. Ya, kita baca selanjutnya. Jadi kita ini sudah dilahirkan, ya. Dilahirkan dari mana? Saudara, kita baca 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Saya minta tolong Pak Juli bisa baca. Apa? 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. 1 Yohanes 3 ayat 9 sampai 10. Ya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, kita ada dua predikat, anak Allah, anak iblis. Dari
dua predikat ini kita melihat kita di mana. Kita sebagai anak Allah atau anak iblis. Saya percaya kita semua di sini kepingin jadi anak Allah. Maka kriteria anak Allah dikatakan setiap orang yang lahir dari Allah apa? Tidak berbuat dosa. Berat atau tidak? Hah? Bagi daging kita ini berat, tapi bagi roh kita ini sesuatu yang mudah, yang gampang, yang suka. Cuma masalahnya ini kita ada ronda, ya makanya ini butuh Roh Kudus supaya kita tidak berbuat dosa, ya karena kita dilahirkan dari kita ini harus memiliki satu kemampuan untuk tidak berbuat dosa, tidak berdaya akan dosa. Ya, dikatakan tadi setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ia tidak dapat berbuat dosa, ia tidak dapat berbuat dosa. Ini suatu kata-kata yang sangat luar biasa, perlu kita renungkan ya, karena ia lahir dari Allah. Jadi pada waktu kita menyatakan diri bahwa kita lahir dari Allah, maka suka dan suka, mau dan mau, kita harus berusaha untuk mematikan dosa dalam diri kita. Daging memang berat, tetapi roh, makanya Alkitab katakan daging lemah, tapi roh menurut. Itu bagaimana kita supaya menjadi orang yang nurut? Maka roh Kristus harus betul-betul kita fungsikan dalam diri kita. Kalau tidak, kita akan jatuh bangun dalam daging, yaitu dosa, dan berdosa terus. Nah, kalau kita berdosa terus, maka kita disebut anak-anak iblis. Kita tidak mau. Tapi kadang-kadang kita tidak mau, tapi kita masih hidup dalam seperti ini. Mari sama-sama kita berusaha supaya kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Kita bisa fokus sampai tujuan akhir kita bisa ketemu dengan Tuhan. Ya, jadi ayat 10 inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi saudara dalam Kristus Yesus, barang siapa tidak melakukan kebenaran, dia tidak berasal dari Allah. Demikian juga kita. Kita akan hidup dalam kebenaran, maka kita disebut anak Allah. Kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya di dalam kasih daripada Yesus Kristus. Kita kembali kepada suratan Petrus tadi. Kita baca selanjutnya Petrus ayat yang keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat, ya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini yang menjadi tujuan kita. Ada kehidupan yang tidak membawa kita kepada kebinasaan. Kalau kita gagal dalam fokus itu, betapa kekristenan kita sia-sia. Selama ini kita mengiring Tuhan, kita setia melayani Tuhan, setia beribadah, tapi kita kehilangan tujuan, fokus dan tujuan kita. Maka saudara dalam Kristus sia-sia semua yang sudah kita lakukan selama ini. Supaya tidak menjadi sia-sia, saudara dalam Kristus Yesus, arahkan fokus kita tetap kepada surga, tetap kepada kekekalan. Kita ada di sini tujuan suatu waktu kita bertemu. Kita persiapkan diri ya, dari sekarang untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yaitu kehidupan kekal yang tidak cemar, yaitu kehidupan dalam kekudusan selamanya bersama Tuhan, dan yang tidak dapat layu, ya, yang tersimpan di sorga. Bagi siapa? Yaitu bagi kamu, yaitu saudara dan saya yang punya tujuan dan fokus kepada tujuan kekekalan ini. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi Tuhan ini memelihara kamu, bukan kita saja, tapi Tuhan ini memelihara dengan kekuatannya supaya kita ini bisa kuat, kita ini bisa tetap
fokus tujuannya, tidak hilang. Makanya kita dikuatkan dengan apa? Dengan pengajaran, diberinya Roh Kudus dalam diri kita supaya kita kuat ya, dengan kekuatan yang Allah berikan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena apa? Karena kita ini punya iman kepada Kristus. Orang yang selalu punya iman kepada Yesus, imannya betul-betul murni, imannya fokus hanya pingin ketemu Tuhan, imannya pingin sorga, pingin untuk hidup selamanya. Iman ini yang dijaga oleh Tuhan. Kalau imannya hanya fokus untuk hal-hal lahiriah, Tuhan akan membiarkan itu. Sehingga kadang-kadang orang jatuh bangun, kecewa. Lalu setiap para pengajar mengatakan hidup Kristen itu susah, tapi harus kuat dan sebagainya. Sebenarnya dalam Kristus, kenapa? Karena fokusnya berbeda. Kalau kita fokusnya kepada Tuhan, kita tetap kuat karena kekuatan Tuhan yang memberikan kita mampu untuk menghadapi semuanya. Ya, amin. Nah, katakan dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada. Jadi kita menantikan apa ini? Petrus ngomong kepada jemaat di Asia Utara, Asia kecil, yang mengalami penindasan. Dia katakan saudara, Tuhan akan pelihara kamu dalam kekuatan Allah. Tetap kuat, tetap fokus ya. Sementara kamu menantikan keselamatan. Jadi yang dinantikan itu adalah keselamatan. Kita menantikan keselamatan, sesuatu yang luar biasa. Karena untuk keselamatan itulah Yesus datang. Seharusnya kita ini binasa semua. Kita sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita semua sudah berdosa, tidak ada yang benar. Kristus datang membenarkan kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Ini dah mudah saudara kasih dalam Tuhan. Perjamuan ini kita memecahkan roti untuk mengingatkan dia. Ya. Kita bagi firman seperti saat ini. Jadi tubuh ini bicara tentang firman. Ini anggur ini bicara tentang kehidupan. Diberikannya kebenaran, diberikannya kehidupan untuk Anda dan saya memperoleh keselamatan yang dijanjikan. Ini keselamatan. Keselamatan itu kekal. Hidup kita di sekarang ini sementara, tapi Tuhan jadikan kekekalan. Jangan sampai kita ketemu di sini, kita nggak ketemu di sana. Karena suami tidak bisa menggaransi keselamatan istri, istri pun demikian. Orang tua tidak bisa menggaransi keselamatan anak-anak, anak-anak pun demikian. Keselamatan itu tanggung jawab Anda, saya secara pribadi. Fokus kita keselamatan. Karena itu Paulus katakan tadi, ya, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir. Jadi saudara kasih dalam Kristus, jemaat yang ada di Asia ini, mereka menantikan keselamatan. Dan surat ini disebarkan ke semua sampai hari ini. Yang kita nantikan dalam hidup kita ini apa? Ya. Kita nantikan apa? Tuhan, suatu waktu kalau kau panggil aku akan bersama dengan Engkau. Ingat aku Tuhan. Sama seperti seorang yang disalibkan, Tuhan, ingat aku kalau kamu sudah di Firdaus. Ingat aku. Yang satu menjawab, tapi yang satu menjawab, ingat aku Tuhan. Tak kala Engkau sudah ada di Firdaus. Yesus katakan, hari ini pun Engkau bersama dengan aku. Dia masih dalam penderitaan di atas kayu salib. Dia masih ingat. Dia tahu bahwa sebelah dengan Tuhan. Kita ini masih diberi kesempatan waktu yang panjang. Jangan sia-siakan waktu yang sudah Tuhan berikan dengan mencari Tuhan hanya untuk perkara-perkara lahiriah. Kita cari Tuhan untuk keselamatan. Kita cari Tuhan untuk kekekalan. Kita cari Tuhan untuk ketemu dengan Dia. Untuk hal lahiriah sampai hari ini Tuhan pelihara, ya. Hari ini masih ada yang makan. Ada yang nggak makan? Semua makan kan? Semua makan. Itu bukti daripada pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan kemudian kita cari, kita fokus, kita doa puasa, kita menjerit dan sebagainya hanya untuk hal lahiriah. Saudara kasih dalam Kristus, kalau kita hanya fokus kepada itu, kita ini melihat dengan orang-orang dunia malu. Malu saudara kasih dalam Kristus. Masa cari Tuhan untuk hanya janji-janji gitu.
Banyak kan sekarang gereja menjadikan itu tahun 2025 akan ada terobosan finansial, akan ada hal-hal spektakuler terjadi dalam kehidupanmu. Karena itu persiapkan dirimu dengan doa dan puasa menyongsong tahun 2025. Doa dan puasa diisinya cuma untuk mendapatkan terobosan hal-hal spektakuler secara lahiriah. Orang dunia tidak perlu doa puasa, dia dapat itu. Itu mah janji bohong. Ya, maaf saudara kasih dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan sudah ada dalam roh dalam diri kita, maka saudara kasih betul. Saya percaya Roh Kudus itu lebih tahu. Amin. Apa yang kita perlukan Roh Kudus tahu. Nah, kalau kita fokus pada kerajaan Allah, cari kerajaan Allah, kita lalu kerajaan Allah, yang lainnya akan ditambah. Karena roh ada dalam diri kita. Tidak usah kita kemudian membuat tubuh ini menjadi tersiksa. Ya, doa dan puasa untuk cari perkara lainnya. Kalau Anda doa dan puasa matikan keinginan-keinginan daging, silakan. Tapi kalau doa puasa untuk mendapatkan supaya saya kaya, supaya saya dapat sesuatu, ya saya hebat dan luar biasa, itu yang terjadi saat ini. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Ya, doa puasa mematikan keinginan daging. Ya, kita baca ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu. Jadi bergembira untuk keselamatan yang kamu nantikan itu. Ya, Paulus nasihatin kepada mereka, bergembiralah untuk keselamatan yang kamu nantikan itu. Karena itu pasti kamu dapatkan. Yang penting kamu tetap kuat dalam iman, kokoh dalam pengharapan, tetap tujuannya tidak beralih. Ya, kita baca bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Walaupun sekarang ini kamu mengalami berbagai pencobaan, ya, penderitaan, kesusahan. Petrus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Asia. Kuat, ya. Tetap fokus pada tujuan, jangan lemah. Bersukacita, bergembira. Kan sulit orang dalam penderitaan suruh bergembira. Tapi saudara kasih dalam Kristus, Alkitab mencatat kekristenan mula-mula tatkala mereka mengalami penderitaan, mereka bersuka cita. Kalau Anda baca dalam sejarah, Raja Nero, Raja Romawi, marah luar biasa. Dan di tahun 54 sudah Mesir, itu dia membantai banyak kekristenan. Orang Kristen dianiaya tetap sukacita pada zaman itu. Ya, orang Kristen diadu dengan banteng, kemudian saudara kasih dalam dibakar, kemudian saudara kasih dalam Kristus Yesus dibelah perutnya, macam-macam penderitaan dibuatnya supaya orang Kristen takut, supaya orang Kristen tidak lagi fokus kepada Yesus, tidak percaya lagi kepada Yesus. Tapi kekristenan terus mereka bergembira, membuat amarahnya Nero makin luar biasa, sampai Petrus pun dipancung, disalibkan, Paulus dipancung kepala. Zaman kekaisaran Romawi, mereka tetap bersukacita. Kita ini saudara kasih Tuhan belum ada apa-apanya penderitaan, ya. Penderitaan kita tidak sebanding dengan mereka, tapi mereka bersukacita. Nah, jemaat di sini pun mereka tetap harus bersukacita. Dikatakan saudara dalam Kristus bergembira karena itu. Ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bersukacita oleh berbagai. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemuliaan iman. Jadi di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah cobaan, tengah penderitaan, maka terbuktilah iman kita. Kekristenan akan terbukti pada waktu dalam penderitaan, pada waktu ada gesekan, pada waktu ada cobaan, pada waktu ada tantangan, muncullah kekristenan sejati di situ. Ya, jadi kita akan lihat kekristenan sejati waktu kita sakit, kekristenan sejati waktu kita kekurangan berkat duit, kekristenan sejati waktu kita ada gesekan dengan teman-temannya, kekristenan sejati waktu kita nggak diterima di kalangan masyarakat. Terbukti apakah kita masih bergembira atau kita mulai kecewa, yang kita cari pertolongan manusia. Kekristenan sejati terbukti pada waktu kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita.
di gereja pun pasti ngalami, ya. Antara mungkin kita kecewa pendeta, mungkin bersama-sama kita, atau mungkin apa yang belum kita doakan belum dijawab, lalu kita kecewa. Saudara-saudara Kristus membuktikan apakah Kristen sejati Anda dan saya betul-betul terbukti atau tidak. Kekristenan sejati terbukti, terlihat dari tantangan-tantangan yang kita alami. Jadi tidak boleh. Karena 1 Tesalonika 4 ayat 4 katakan gini, 1 Tesalonika 4 coba kita baca. 1 Tesalonika 4 ayat 4. 1 Tesalonika 4 ayat 4. 1 Tesalonika 4 ayat 4. Bukan, 1 Tesalonika 3 kalau salah, 3 ayat 3 ya, 3. Sorry. Ya, 3. Ya. Oke. 1 Tesalonika 3 ayat 3, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ya. Supaya jangan ada orang yang goyah imannya. Ya. Goyah imannya ini mulai kehilangan fokus dengan tujuan. Kenapa? Karena kesusahan. Jadi kadang-kala kita mengalami sakit, kita mengalami kekurangan duit, kita mengalami kesusahan, itu membuat kita kehilangan iman. Ya, goyah iman kita. Dan ini Tuhan katakan bahwa kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Penderitaan kita ini belum seberapa. Kita ini belum dianiaya secara fisik. Baru kekurangan duit. Harus dari kasih dalam Tuhan kita mengalami sakit. Kita mungkin sudah menjadi lemah. Tetapi Tuhan ingatkan kepada kita apapun kesusahan-kesusahan itu, kamu jadi tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Ini Paulus menyuratkan kepada jemaat Tesalonika dan seluruh jemaat, saudara. Kepada gereja-gereja pada waktu itu, gereja mula-mula. Betapa sulitnya mereka mengikuti Tuhan. Ada banyak kesusahan, ada banyak penderitaan yang mereka alami. Tapi Paulus katakan, untuk itulah kita ditentukan. Makanya Paulus berkata, ya, dia bersucinya dalam penderitaan. Walaupun kemah ini merosot, dia tetap bersukacita, ada kemah yang baru. Ini Paulus punya fokus, punya tujuan. Dan jemaat yang punya tujuan, punya fokus untuk hidup yang tegak, ketemu dengan Tuhan, memiliki surga, pasti tidak akan goyah imannya oleh keadaan apapun juga, oleh kesusahan apapun juga. Ya, kita kembali kepada Petrus. Maksud semua itu ialah membuktikan kemuliaan imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuliaannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi iman yang seperti ini, iman yang kuat, iman yang tidak goyah. Pada waktu Tuhan menyatakan dirinya, kita akan bertemu dengan Dia. Ya, kita akan bertemu dengan Dia. Kemudian sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak katakan. Ya, sekalipun iman kita ini kan kita nggak lihat. Iman ini adalah rasa sesuatu yang belum kita lihat. Dasarnya siapa? Dasarnya Yesus. Tapi janjinya belum kita lihat. Untuk ketemu dengan Tuhan kita belum alami. Tapi kita percaya. Hari ini kita percaya. Walaupun belum kita lihat wajah Yesus muka dengan muka, lewat firman kita percaya. Walaupun surga kita belum dapatkan, kita percaya. Walaupun hidup kekal belum kita dapat, tapi kita percaya. Ini yang kita jaga. Jangan sampai kehilangan ini. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, ya, belum pernah melihat. Mereka pada zaman itu tidak melihat Yesus. Hanya dari ajaran yang diajarkan oleh Petrus, ajaran yang diajarkan oleh rasul-rasul termasuk Paulus. Tapi mereka dikatakan sini, saudara, namun mereka mengasihinya. Bagaimana caranya? Kita nggak lihat Dia, tapi kita percaya, kemudian kita mengasihi. Ini bukti daripada iman kita. Ya, Anda dan saya tidak melihat Dia, tapi Anda percaya dan membuktikan. Sudah 2 miliar manusia di dunia ini yang percaya, Tapi soal kehidupan itu semua pembuktian waktu.
pembuktian dari Tuhan. Mereka sudah percaya. Anda dan saya juga percaya. Tapi pembuktian tentang kemurnian iman itu terus berjalan. Apakah kita betul-betul buktinya, tujuannya, fokusnya kita adalah satu, keselamatan atau tidak? Semua boleh percaya. Iblis juga percaya. Tapi bedanya, kita percayanya disertai dengan perbuatan. Perbuatan apa? Dalam kita mengasihi Tuhan, kita meninggalkan hal duniawi. Fokus kita berbeda, bukan untuk hal duniawi, tapi hal-hal kerajaan sorga. Ya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira. Jadi, dah melihat, tetap mengasihi, dah melihat, tetap percaya, dah melihat, tapi tetap bersukacita. Ada untuk pribadi Yesus yang saat ini kita nggak lihat, tapi kita percaya. Ini yang kita pertahankan terus, tidak boleh goyah, ya. Sampai akhir hidup kita, Tuhan dapati iman kita ini tetap fokus tujuannya untuk Dia. Ya, kita baca 1 Petrus pasal yang 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat 3. Ya, kita baca sama-sama. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi setiap orang yang menaruh pengharapan apa? Kepada, ya, untuk ketemu dengan Dia, hidup bersama Dia, tinggal dalam kerajaan Dia, yaitu menyucikan dirinya. Suka tidak suka, kita harus menyucikan diri kita. Sebab Dia yang kita tunggu, yang kita nantikan, yang kita maui dalam hidup kita, Dia suci. Ya. Ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum, sebab dosa ialah pelanggaran. Jadi sebenarnya dalam Kristus Yesus kita menyucikan diri, menjauhkan diri dari pelanggaran dosa. Tetap kembali karena Dia suci. Kita juga harus suci. Kita menjauhkan diri dari dosa, ya. Kita harus hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita tidak mampu, tapi saya bertahu bahwa Roh Kudus membantu kita, ya. Dalam kelemahan kita dan tidak mampuan kita, kalau kita menjadikan Roh Kudus dalam diri kita, Dia akan membantu kita untuk mampu melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Jadi Tuhan, kita baca ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan. Ini harus sampai pada tujuan iman. Jadi iman kita ini dibangun oleh Tuhan dalam Kristus Yesus, tidak boleh goyah. Ini punya tujuan. Iman ini punya tujuan. Tujuannya apa? Saudara dikasih dalam Kristus Yesus, ya. Karena kamu telah mencapai tujuan iman, yaitu keselamatan jiwa. Ini yang kita cari. Ayat 10, keselamatan itulah. Jadi tujuan iman kita adalah keselamatan. Keselamatan ini adalah sesuatu yang menjadi dasar dan juga menjadi tujuan utama kita dalam kita mengiring, melayani Tuhan. Makanya ayat 10 dikatakan, keselamatan itu diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diutuhkan. Keselamatan ini diselidiki oleh siapa? Oleh tokoh-tokoh pada perjanjian lama, oleh nabi-nabi. Diselidiki, di keselamatan ini kapan terjadi? Ini kapan waktunya? Ini kepada siapa? Diselidiki. Makanya saudara kasih dalam Kristus Yesus, perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus Kristus. Itu karena berhubungan dengan keselamatan. Diselidiki oleh nabi-nabi, ya. Kemudian lewat nubuatan mereka sampaikan dalam perjanjian lama. Itu untuk menubuatkan tentang Yesus Kristus. Karena tidak ada jalan lain, tidak ada siapapun keselamatan itu, ya. Makanya dikatakan di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 44-45. Kita lihat Lukas. Jadi nabi-nabi ini dalam perjanjian lama terus menyelidiki keselamatan. Kapan ini terjadi keselamatan?
Siapakah orangnya yang akan menyelamatkan? Ya, saudara kasih dalam Kristus, kita baca dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 44 45 kalau salah ya. Ada? Iya. Kita baca sama-sama. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi tadi kaitannya di dalam Petrus, nabi-nabi menyelidiki, menulis, menubuatkan tentang satu pribadi yang akan datang menyelamatkan. Inilah yang diselidiki, bukan yang lain. Makanya kita dengar khotbah saat ini. Kan kalau orang kembali ke perjanjian lama, yang dicari kekuatannya, dicari berkatnya, dicari janjinya. Padahal berkat dan janji itu sudah digenapi kepada orang Israel. Tapi berkat yang paling mulia, berkat di atas berkat, yaitu keselamatan. Inilah yang nabi-nabi menyelidiki, dinubuatkan. Waktu Yesus bangkit, dia ngomong sama Yesus dan sama mereka. Ini loh, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Ditulis di dalam yaitu kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur, bahwa Anak Manusia akan datang. Ya, kemudian masih bangkit menderita dan akan naik ke surga, menyelamatkan kita. Ini yang kita bersyukur dapat. Perjanjian lama nggak dapat, perjanjian baru ini kita. Ini yang kita cari, kita lihat, kita belajar, sehingga kita punya iman yang mantap. Ya. Apapun kondisi, apapun kesusahan, apapun yang kita alami sudah, fokus kita tidak pernah berubah. Ya, fokus kita tidak pernah berubah. Satu adalah untuk keselamatan. Nah, terus 11, dan mereka meneliti saat yang mana. Mereka teliti saat mana ini? Ya, saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Jadi mereka menyelidiki ini melalui Roh Kristus yang ada di diri mereka. Tidak boleh dengan akal. Kalau dengan akal akan simpang siur. Mereka meneliti. Ya. Cara orang Israel itu, mereka membaca Taurat itu teliti banget. Sampai dinyanyikan dalam lagu. Teliti. Apalagi para nabi-nabi. Mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan Roh Kristus, ya, yang ada dalam mereka. Jadi Roh Kristus yang ada dalam mereka meneliti, menyelidiki tentang pribadi Tuhan ini, tentang keselamatan ini yang dijanjikan. Diteliti saudara dalam Tuhan. Yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Jadi Roh ini sudah bicara. Dalam perjanjian lama itu sudah dibicarakan tentang Yesus Kristus. Nabi-nabi menyelidiki itu di dalam Roh yang sama dalam diri mereka. Makanya pada waktu kita memiliki firman Tuhan, ini penting yang harus kita miliki Roh Kristus. Nah, kalau Roh Kristus tidak ada dalam diri kita, maka pada waktu kita meneliti, pada waktu kita membahas, pada waktu kita mengajar, yang kita ajarkan hanyalah perkara-perkara lahir. Yang kita janjikan kepada jemaat, ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan kamu sembuh, ikut Tuhan kamu akan mengalami terobosan, ikut Tuhan akan mengalami kenaikan, kamu akan mengalami promosi dan sebagainya. Kenapa? Kalau semua janji-janji dunia itu, orang dunia dapat itu, bahkan lebih daripada kita. Mau kita janjikan itu. Ya, gak usah dijanjikan. Kalau Tuhan mau tolong, pasti Tuhan tolong. Amin. Kalau Tuhan mau beri, Tuhan pasti beri. Tapi yang janji yang paling murni, janji yang paling mulia, yaitu keselamatan yang harus kita miliki. Ya. Apa-apa, kalau kita ngajarkan salah terus cuma binasa, tanggungan darah untuk kita. Sering saya katakan, satu jiwa bertobat, sisi surga bersuka. Satu jiwa binasa, sisi surga menangis. Ya. Menangis. Kenapa? Ini kembali kepada ajaran. Banyak ajaran yang membawa kita kepada kebinasaan. Iblis sekarang di atas mimbar,
Dia nggak di luar, dia berdiri atas mimbar dengan ajaran-ajaran. Makanya kalau saudara lihat di 2 Petrus, itu juga Petrus mengajarkan tentang bagaimana menolak ajaran-ajaran palsu. Karena pada waktu itu ajaran-ajaran palsu masuk di persekutuan, di tempat ibadah, di tempat perhimpunan kebenaran, ajaran-ajaran palsu itu. Kalau saudara kasih dalam Tuhan, harus kita jeli, kita peka, saring firman yang kita dengar ini benar-benar bahwa kita keselamatan, atau hanya ingin menjanjikan keinginan-keinginan daging. Kalau hanya menjanjikan keinginan daging, apalagi penebuan-penebuan. Kita teman-teman yang ada di grup, ada seorang ibu berkata, jemaatnya tanya kepada gembalanya, Pak, saya dinubuatkan bahwa pertolongan berkat Tuhan sudah ada di depan pintu. Sudah depan pintu, tapi kok tidak terjadi. Ya pintu yang mana sudah terjadi? Pintu apa saudara? Banyak janji. Kalau ada yang menubuatkan pasanganmu akan datang tahun depan, ada terobosan di tahun depan, ada mengalami gini begitu dan sebagainya. Masa ini firman? Masa Paulus saudara-saudara lainnya? Masa Yesus menjadikan itu? Yesus menjadikan tentang kalau aku kesana aku jadi akan tempat bagimu, kalau aku tidak ada aku bukan supaya kau bersama-sama. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya dia menolong engkau sampai akhir hidup. Janji-janji itu yang kita cari, yang kita selidiki dan harus kita miliki sehingga kita terus fokus di dalam kebenaran. Ya, ayat yang berikutnya ya kita baca. Mereka meneliti saat di mana dan bagaimana yang dimaksud roh itu Kristus yang adalah mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberikan kesaksian tentang segala penderitaan yang menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul. Kita sudah melihat itu lewat kebenaran, kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Waktu Tuhan bangkit dalam tubuh kemuliaan, naik ke surga dalam tubuh kemuliaan, dan tubuh itulah yang akan diberikan kepada anak saya sama seperti Yesus Kristus. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri. Pelayan seperti ini bukan melayani diri sendiri. Ya, kalau melayani yang memberitakan, menyampaikan pengajaran yang halairiah, itu melayani dirinya sendiri. Sebab apa? Kalau Anda dijanjiin kasih berkat nabur ini, kamu akan diberkati, itu buat pendetanya. Pendeta yang suke, Anda yang tidak akan dapat sesuatu. Ya, pendeta yang suke, pendeta yang dapat, Anda nabur dia dapat banyak, Anda sendiri tidak dapat apa-apa. Tapi kan dibungkus, Anda menabur untuk Tuhan, Anda memberi untuk Tuhan. Masa Roh Kudus senangnya sama halairiah? Ya kan? Roh Kudus dalam diri kita, dia senang rumah, dia senang mobil. Roh. Masa Roh bisa masuk dalam tinggal di rumah, kemudian santai-santai lihat TV, ya, kemudian makan dan sebagainya? Tidak, saudara. Roh Kristus pasti terima bahwa kita masuk dalam kerajaan surga. Di ayat 12 sebagai terakhir ya, karena mereka dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita itu kepada kamu. Itu Allah yang ingin diketahui oleh mereka. Mereka dia ingin tahu ya, oleh Roh Kudus mereka memberitakan Injil. Jadi tanpa Roh Kudus, Injil yang kita beritakan bisa Injil yang lain, ya, bukan Injil yang membawa kita kepada keselamatan, Injil membawa kita kepada kebenaran, tapi Injil yang lain. Tapi Injil yang diselidiki oleh Petrus dan rasul-rasul lain itu Injil keselamatan yang diselidiki oleh Roh Kudus dalam diri mereka. Roh Kudus yang ada. Jadi tanpa Roh Kudus tidak bisa. Mereka memiliki penuh Roh Kudus. Nabi-nabi memiliki penuh dengan Roh Kudus. Rasul-rasul memiliki penuh Roh Kudus. Kita memiliki dengan akal. Ya salah. Harus dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Puji Tuhan, sehingga kita pahami, kita tahu apa yang menjadi maksud dari Injil yang kita dengar, Injil yang kita beritakan, itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri firman Tuhan dengan kita berdoa. Gloria. Terima kasih.
Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur. Kami telah mendengar kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran itu memerdekakan kami. Kemerdekaan itu membawa kami kembali kepada tujuan kami, adalah untuk bertemu dengan Tuhan, memperoleh keselamatan kekal, tinggal bersama Engkau dalam kerajaan surga. Itulah yang akan menjadi prinsip iman kami, yang kami kuatkan dalam hidup kami, sehingga apapun kondisi, keadaan, pencobaan, masalah, penderitaan, tidak menggoyahkan iman kami yang adalah dasarnya Kristus. Dan kami membangun dasar iman kami ini atas kebenaran, kekudusan, kesucian, untuk kami tetap fokus tertuju kepada janji Tuhan, yaitu keselamatan yang sudah Tuhan beri. Kami akan mempertahankan itu sampai akhir hidup kami. Tidak ada seorang pun dari jemaat yang terlepas daripada keselamatan yang sudah Tuhan janjikan. Mereka akan mempertahankan itu sampai pada kekekalan. Terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sempurnakan firman, Roh Kudus berbicara dalam hati setiap umat-Mu untuk memberikan pengertian-pengertian yang lebih dalam lagi tentang Engkau Tuhan, tentang keselamatan, sehingga mereka mampu mempertahankan tujuan hidup mereka sampai akhir hidup. Mereka akan mempertahankan untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih dan bersyukur di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.